Shalom, kembali berjumpa dalam program Bible Study Online CK7. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Mazmur pasal yang ke-55. Nah saudara, Mazmur ini berupa Mazmur pengajaran dari Daud. Bagaimana ketika Daud itu dikejar-kejar musuh, dia harus lari dari kota yang sangat dikasihinya yaitu Yerusalem. Lalu Daud mengalami kesulitan-kesulitan hidup. Tapi bagaimana Daud bisa keluar dari masalah dan menguatkan hatinya, nanti kita akan membaca, menggali, merenungkan dan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan lewat pembacaan kita. Lebih dahulu mari kita datang kepada Tuhan. Kita minta Tuhan mengurapi kita. Biar Roh Kudus menjamah kita semuanya. Kami datang menyembah-Mu Tuhan, sebab Kau Allah penolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur Bapa. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepada-Mu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Engkaulah satu-satunya penolong kami ya Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepada-Mu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah
terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kami puji Engkau, oh Yesus, Engkaulah penolong kami, oh Yesus Tuhan, hanya padamu kami berseru. Syarabaya syararamu, Yararabaya sale, Yararabaya se, Yararabaya rarabo, Syararabaya syanda yararaba, Yararabaya syakararaba. Haleluya. Rabaya syarabaya, Yararabaya se. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih
Engkau adalah satu-satunya penolong kami. Engkau yang membebaskan kami dari para musuh kami. Engkau yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung. Karena kami percaya Engkaulah satu-satunya yang sanggup mengeluarkan kami dari setiap penderitaan, ancaman para musuh, dan serangan si iblis sekalipun. Engkaulah yang berkuasa segala-galanya. Sekarang kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Mari Roh Kudus urapi kami, supaya kami mengerti apa yang Kau firmankan. Dengan demikian, kami menjadi pelaku-pelaku firman yang berkenan kepada Tuhan. Terpuji namamu, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Nah, Mazmur 55, saudara, itu perjanjian lama halaman sekitar 611. Kita akan membaca bagaimana nyanyian pengajaran Daud ini diberikan kepada bangsa Israel. Dan ini dinyanyikan di dalam setiap ibadah-ibadah supaya umat Allah tahu bahwa satu-satunya penolong dalam hidup mereka adalah Tuhan Allah Israel, yaitu Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yang dikenal dalam perjanjian baru sebagai Yesus Kristus Allah Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Doa minta tolong terhadap musuh. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Nyanyian pengajaran Daud. Berilah telinga ya Allah kepada doaku. Janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Perhatikanlah aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas. Karena teriakan musuh. Karena aniaya orang fasik. Sebab mereka menimpakan kemalangan kepadaku. Dan dengan geramnya mereka memusuhi aku. Hatiku gelisah. Kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar. Perasaan seram meliputi aku. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Aku akan segera mencari tempat pelindungan terhadap angin ribut dan badai. Bingungkanlah mereka. Kacaukanlah percakapan mereka ya Tuhan. Sebab aku melihat kekerasan dan perbantahan dalam kota. Siang malam mereka mengelilingi kota itu di atas tembok-temboknya. Dan di dalamnya ada kemalangan dan bencana. Penghancuran ada di tengah-tengahnya. Di tanah lapangnya tidak habis-habisnya ada penindasan dan tipu. Kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi engkau, orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku, kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk ke rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Biarlah maut menyergap mereka. Biarlah mereka turun hidup-hidup ke dalam dunia orang mati. Sebab kejahatan ada di kediaman mereka, ya, dalam batin mereka. Tetapi aku berseru kepada Allah, dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi dan tengah hari, aku cemas dan menangis. Dan Ia mendengar suaraku. Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku, sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Allah akan mendengar dan merendahkan mereka. Dia yang bersemayam sejak purbakala, karena mereka tidak berubah, dan mereka tidak takut akan Allah. Orang itu mengacungkan tangannya kepada mereka yang hidup damai dengan dia. Janjinya dilanggarnya. Mulutnya lebih licin dari mentega, tetapi ia berniat menyerang. Perkataannya lebih lembut dari minyak, tetapi semuanya adalah pedang terhunus. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tapi engkau, ya Allah, akan menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam. Orang penumpah darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umurnya. Tetapi aku ini percaya kepadamu. Nah, ini sebuah mazmur pengajaran dari Daud yang tadi saya katakan seringkali dinyanyikan atau dilafalkan, dikidungkan ketika ada upacara-upacara atau ibadah-ibadah. Baik di bait suci atau sinagoga atau acara-acara yang lain. Nah saudara, mazmur ini
ditulis langsung oleh Daud. Ada beberapa peristiwa yang melatar belakangi. Salah satunya, setelah putranya yaitu Absalom mengkhianatinya dengan berusaha merebut tahta ayahnya yaitu Daud sendiri. Ini pemberontakan Absalom, saudara, menjadi salah satu akibat yang mengerikan yang diderita Daud karena dosanya berhubungan dengan Batsheba. Mengapa? Karena Daud melakukan pelanggaran, maka hukumannya menanti dia. Dan memang terjadi. Bagaimana anak kandungnya sendiri yaitu Absalom itu mengkudeta ayahnya sehingga Daud lari keluar dari istana, keluar dari Yerusalem. Untuk apa? Menghindari pertempuran, menghindari pertumpahan darah dalam keluarga dan kerajaannya. Ini alasan yang pertama, mengapa Mazmur ini ditulis oleh Daud. Yang kedua, Daud merasa dikhianati oleh orang-orang terdekatnya. Orang-orang dalam di lingkungan istananya. Tadi dikatakan, kalau musuh yang di luar aku, di hadapanku mudah untuk mengalahkannya, aku sanggup mengatasinya. Tapi mereka ini, orang yang sehidangan dengan aku, orang yang selalu ada di tengah-tengah, di sekelilingku. Bahkan ketika kami beribadah bersama-sama, ya kami datang bersama-sama. Merekalah yang mengkhianati aku. Jadi rupanya Daud merasakan bagaimana dikelilingi oleh orang-orang yang memusuhinya. Sehingga Daud mengalami penderitaan. Bukan hanya fisik, tapi juga perasaan hati, ya, itu merasa tertindas. Merasa dikhianati. Gitu. Tapi saudara, Daud juga memberikan sebuah jalan keluar. Bagaimana Daud ini memberikan sebuah kekuatan kepada mereka yang tertindas. Kita bisa melihat nanti di ayat-ayat 17 sampai berikutnya itu menyatakan bahwa jalan keluarnya itu ini gitu. Namun terlebih dahulu mari kita lihat bagaimana Daud mengemukakan betapa dia mengalami tekanan jiwa yang sangat berat. Seorang raja diurapi oleh Tuhan lewat Nabi Samuel tentunya. Lalu dia memerintah dengan bijaksana. Ditakuti oleh musuh-musuhnya. Disegani dan dihormati oleh rakyatnya. Tapi tetap saja Daud punya musuh. Daud punya perasaan dan jiwanya itu merasa tertekan. Artinya bahwa masalah, problem hidup, tekanan jiwa itu bisa menimpa siapa saja. Nggak peduli dia rakyat jelata, nggak peduli dia petugas di kerajaan atau bahkan rajanya sendiri. Dan Daud mengungkapkan itu dengan gamblang, saudara, dengan jelasnya, betul-betul merupakan tekanan buat jiwanya. Begitu beratnya ia merasa seperti seorang pengembara yang terus-menerus menangis. Karena diliputi oleh kecemasan. Itu ayat yang ketiga tadi. Lalu ada ketakutan. Ayat 5 dan 6. Dikejar-kejar oleh para musuhnya. Sehingga ia merasa frustrasi. Bahkan dia ingin merasa seperti, kalau bisa aku ingin seperti burung merpati. Itu lebih bahagia daripada hidupku. Saudara bisa bayangkan itu. Ya. Ini sebuah gambaran bagaimana Daud pengen keluar dari masalah itu. Sampai-sampai dia berpikir, wah lebih enak jadi burung merpati daripada jadi manusia seperti aku. Bahkan raja seperti diriku ini. Ternyata jadi manusia, jadi raja itu tidak menjamin gak ada masalah. Dia melihat bagaimana burung merpati terbang bebas. Mengepakkan sayapnya. Hinggap di mana saja yang dia mau. Seperti seolah-olah tidak terganggu dengan apapun juga. Ini sebuah perasaan untuk mengeluarkan tekanan di dalam hati dan jiwanya. Dan ini diungkapkan oleh Daud, saudara. Ini diungkapkan oleh seorang raja. Yang dikhianati oleh sahabat-sahabatnya. Yang dikudeta oleh anaknya sendiri. Orang kepercayaannya tidak dapat dipercaya.
Bukankah ini juga sering kita alami, saudara? Tidak jarang dari kita, anak-anak Tuhan, mengalami hal yang sama seperti Daud. Orang-orang yang kita percaya, sahabat dekat sekali, ya. Mungkin teman di komunitas, mungkin juga sesama jemaat, atau bahkan sama-sama pengerja misalnya. Tapi mengapa ya, kok dia bisa mengkhianati aku? Mengapa ya orang yang sudah aku berikan kebaikan, aku tolong, aku pinjami, gitu. Mengapa dia menikam aku? Kira-kira seperti itu. Ya. Sampai-sampai Daud itu mengatakan gini, mudah baginya untuk menerima serangan dari para musuh yang jelas-jelas melawan dia. Tetapi sulit baginya melawan musuh yang dalam selimut. Artinya orang-orang di sekelilingnya. Dan itu betul, saudara. Ya. Ini juga yang sering kali anak-anak Tuhan alami. Merasakan bagaimana penderitaan itu terjadi karena akibat dari perbuatan orang-orang dekat. Orang-orang kita percaya. Jadi sekali lagi, sejak zaman Daud, hal itu sudah dialami dan terjadi, saudara. Dengan demikian, kalau kita merenungkan dan membaca Mazmur 55 ini, kita tahu bagaimana jalan keluarnya. Nah, mari kita lihat. Perasaan lalu masalah yang menimpa diri Daud, bagaimana caranya dan tindakan apa yang dilakukan Daud untuk mengatasi persoalannya itu. Apakah Daud larut dalam frustrasinya? Tidak. Meskipun ia terus-menerus dikhianati. Siang malam ia melihat kekerasan dan perbantahan, kemalangan, bahkan bencana, penghancuran dan penindasan yang dilakukan oleh orang-orang yang berkhianat. Daud tidak frustrasi. Yang dia lakukan adalah ia tidak melakukan kejahatan sama seperti lawan-lawannya. Ia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ia tidak menunggu waktunya untuk menjatuhkan balasan. Dia tidak ada dendam kesumat dalam diri Daud. Dia tidak mengikhtiarkan kecelakaan orang-orang yang memusuhinya. Sebaliknya, ia semakin tekun berseru kepada Tuhan. Dan ketekunan itu ditunjukkan kepada apa? Ketika Daud berkata, siang malam, pagi, petang, tengah hari, saudara. Tadi dikatakan ya, coba lihat di ayat yang ke-18. Ini bukti bagaimana Daud menyelesaikan masalah. Dia berkata sebenarnya, di waktu petang, pagi dan tengah hari, aku cemas dan menangis dan ia mendengar suaraku. Artinya, bagian dari waktu-waktu hidupnya, di tengah-tengah tekanan jiwanya, baik itu petang, baik itu pagi atau tengah hari, Daud mempergunakan waktunya untuk berseru-seru kepada Tuhan. Ini saudara. Yang lebih menarik lagi, Daud menasehati umat Allah agar menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan. Nih ayat 23 tuh. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Artinya apa? Di tengah-tengah kesulitan, dia tetap bergumul. Dia berharap Tuhan menolongnya. Dia mengandalkan Tuhan. Kesempurnaan pergumulan Daud adalah ketika dia menasehati orang. Ini pelajaran yang harus kita petik, saudara. Apakah ketika kita, saudara dan saya, mengalami pergumulan yang sama dengan Daud? Dikecewakan, dikhianati. Apakah kita berseru kepada Tuhan? Apakah kita mengandalkan Tuhan? Apakah kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan? Seperti yang Daud lakukan. Lebih daripada itu, apakah kita bisa menasihati orang lain? Hei sahabatku, hei temanku, aku sedang mengalami hal yang seperti ini. Aku tertekan, jiwaku sangat-sangat tertekan, menderita batinku. Tapi aku berseru-seru kepada Tuhan. Apakah kita masih bisa menasehati sesama kita?
Bahkan ketika kita sedang mengalami masalah. Bukankah ini contoh yang luar biasa dari seorang raja, seorang Daud? Dia tidak larut di dalam permasalahannya. Dia tidak berkubang di tengah-tengah penderitaannya. Dia pengen cepat keluar dari kubangan itu. Dia pengen cepat terlepas dari masalahnya. Dia pengen cepat jiwanya itu mengalami sukacita, keluar dari tekanan. Makanya dia datang kepada Tuhan. Yang lebih istimewa lagi, dia memberikan sebuah nasihat. Dan ini yang disukai Tuhan, saudara. Hal seperti ini yang dinanti-nantikan Tuhan. Itulah sebabnya mengapa Tuhan itu sangat sayang sekali kepada Daud. Itulah sebabnya mengapa Daud itu ada di hati Tuhan. Aku telah menemukan Daud bin Isai, seorang yang berkenan kepadaku. Orang yang berkenan kepada Tuhan ketika menghadapi masalah, dia akan melakukan seperti apa yang Daud lakukan ini. Tidak salah ketika Tuhan berkata kepada raja-raja pengganti Daud. Generasi berikutnya setelah Daud yang memerintah kerajaan, baik utara 10 suku maupun 2 suku di selatan. Tuhan berkata, kalau hidupmu sama seperti Daud, hambaku Daud itu, maka aku akan mengokohkan kerajaanmu. Rupa-rupanya Allah punya alasan. Mengapa Daud dijadikan sebagai sebuah barometer? Tolok ukur. Hei para raja, Israel khususnya, kalau kalian hidup sama seperti hambaku Daud, maka aku akan mengokohkan kerajaanmu. Dan salah satu yang disukai Tuhan adalah ketika Daud menghadapi masalah, dia menyerahkannya kepada Tuhan. Dia minta petunjuk kepada Tuhan bagaimana cara mengatasi masalah. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan dia bahkan menasihati orang lain. Kalau kalian dapat masalah, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Wow. Ini pelajaran yang luar biasa. Yang harus kita petik. Yang harus kita nikmati, saudara. Dan kita lakukan itu. Dan ketika Daud mengalami kemenangan atas persoalannya, saudara. Oleh karena pertolongan dari Tuhan. Akhirnya apa? Daud menyatakan bahwa aku ini tetap percaya kepadamu. Lihat ayat ke-24. Ya. Tetapi engkau ya Allah akan menjerumuskan mereka. Artinya pembalasan kepada para musuh Daud diserahkan kepada Allah. Ke lubang sumur yang dalam. Bahwa hukuman terhadap para musuhku yang menentang aku, yang mengejar-ngejar aku, bahkan sahabatku yang menikam aku dari belakang, Tuhanlah yang akan menghukumnya. Gitu. Tetapi aku ini di bagian terakhir itu percaya kepadamu. Jadi kita bisa melihat bagaimana jalan keluar dari permasalahan adalah ketika kita tetap percaya kepada Tuhan. Tidak mencari jalan keluar kepada kekuatan yang lain. Salah satu ciri anak Tuhan, salah satu yang menjadi tanda-tanda kita adalah milik Tuhan adalah ketika menghadapi segala sesuatu, kita tetap percaya pada Tuhan. Bahwa Tuhanlah yang mengatur segala sesuatu. Bahwa Tuhanlah yang membuat hidup Daud itu mengalami kemenangan demi kemenangan. Yang membuat Daud mengalami sebuah terobosan hidup. Musuh sebesar apapun dapat ditaklukkan oleh Daud. Bukan karena kekuatannya. Ingat ya, waktu kita belajar kitab Samuel bagaimana dia mengalahkan Goliat. Goliat sesumbar. Hayo datangkan pahlawan Israel. Hayo majukan jagoan Israel. Apa jawab Daud? Engkau menghampiri aku dengan tombak dan pedang. Dengan perisai dan ketopong dari besi. Aku mendatangi engkau dalam nama Tuhan Allah Israel. Dari situ, sejak masa remajanya pun Daud sudah meletakkan imannya.
meletakkan pengharapannya, meletakkan kekuatannya di bawah tangan Tuhan yang kuat itu. Luar biasa ya saudara. Sejak dari remaja loh, Daud tahu yang mampu membuat dia kuat, mampu mengalahkan musuh adalah kuasa dari Tuhan. Bukankah ini sebuah pelajaran yang baik dan penting buat kita semuanya? Bukankah ini satu acuan hidup kita? Di Bible Study Online CK7 ini kita diajar bukan hanya membedah ayat demi ayat, bukan hanya mempelajari pasal demi pasal, tetapi kita juga mendapatkan sebuah tuntunan Tuhan lewat apa? Hidup dalam praktek firman Allah ini. Firman yang disampaikan lewat praktikal kehidupan kita. Buat apa kita hafal firman Allah? Hafal firman itu bagus, tapi itu belum segala-galanya. Buat apa kita mengerti arti dan maksud firman Allah? Mengerti dan paham akan maksud firman Allah itu bagus luar biasa. Tetapi kesempurnaannya adalah ketika kita melakukan firman itu. Kita tahu Daud berhikmat, kita tahu Daud mengalami kemenangan, kita tahu nasihat Daud seperti itu. Tetapi apakah kita mau meneladaninya? Oleh sebab itu, lewat program Bible Study ini, saya menghimbau, saya mengingatkan buat kita semuanya, buat saudara dan tentunya buat saya. Ketika kita menghadapi masalah, ayo berserulah kepada Tuhan siang dan malam. Pagi, siang, petang, bahkan malam. Berseru-serulah kepada Tuhan. Dan tidak kebetulan saudara, kalau di gereja GBI PRJ Grup CK7 itu memberikan sebuah wadah. Wadah untuk apa? Sarana atau media untuk kita terus berseru-seru kepada Tuhan. Memuji, menyembah, berdoa, memohon. Berdoa bukan hanya untuk kepentingan pribadi kita saja, tetapi juga bagi bangsa, bagi negara, bagi gereja, bagi umat Tuhan seluruh muka bumi ini, bahkan generasi ke generasi. Di mana itu? Di doa fajar, menara doa. Kita mengenal firman lewat GBA, Gerakan Baca Alkitab, lewat Bible Study Online CK7 ini, lewat KOM. Jadi ketika gereja menyadari seperti inilah seharusnya dilakukan untuk membawa umatnya supaya mengenal Allah, semakin berkenan kepada Tuhan dan mendapatkan anugerah keselamatan. Maka mari ambil kesempatan itu. Pergunakan media ini untuk apa? Semakin dekat sama Tuhan. Kita tahu kan lewat KOM, lewat Bible Study, lewat GBA, kita tahu bagaimana caranya para tokoh-tokoh Alkitab itu menyelesaikan masalah. Bagaimana Tuhan menolong mereka. Bagaimana mereka mengatur strategi kehidupan atau berperang atau melawan musuh. Kita bisa temukan di dalam peristiwa-peristiwa apa yang kita pelajari. Itulah sebabnya mari semakin giat belajar firman. Semakin mencintai firman Allah. Semakin rindu untuk dipenuhi dengan firman Allah. Karena siapa yang dipenuhi dengan firman Allah, hidup di dalam kebenaran firman Allah, maka mereka akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan saya rindu perkataan bahwa aku telah menemukan Daud bin Isai, seorang yang berkenan padaku. Itu bukan hanya kepada Daud, tapi juga kepada saudara dan saya. Dan Tuhan akan berkata, inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Dan itulah Mazmur 55. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami mengerti sekarang bagaimana Daud mengalami kemenangan demi kemenangan. Tuhan izinkan masalah terjadi. Ya, masalah Daud mungkin karena kesalahannya ketika dia berselingkuh dengan Batsheba. Hukuman Tuhan turun kepada keturunannya. Bahkan anak kandungnya Absalom itu pun mengkudeta dia. Daud harus lari dari kerajaan, keluar dari kota Yerusalem, mengembara di padang gurun. Daud juga mengatakan bahwa dia dimusuhi orang-orang sekelilingnya. Orang-orang yang sehidangan dengan dia. Orang-orang yang dipercaya Daud
untuk membesarkan kerajaannya. Mereka menikam dari belakang. Dan Daud berkata, jiwaku sangat tertekan. Tapi aku tidak lari kemana-mana. Aku lari ke dalam hadirat Tuhan. Mencari wajah Tuhan. Berteriak kepada Tuhan. Memohon kepada Tuhan. Pagi, siang, tengah hari, bahkan sore dan malam hari. Terus berseru kepada Tuhan. Dan bahkan Daud mampu menasihati orang-orang yang mengalami hal yang sama. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas contoh Daud yang Kau berikan buat kami semuanya. Kami tahu sekarang jalan keluar menghadapi masalah adalah datang kepada Tuhan. Terima kasih untuk media-media yang sudah diberikan atau disediakan oleh GBI PRJ Group CK7. Lewat Bible Study, GBA, doa fajar, menara doa. Kami dibawa untuk semakin dekat kepada Tuhan. Supaya kami ketika mengalami masalah, kami datang kepada Tuhan. Kami menemukan jalan keluar yang terbaik. Tuhan tidak pernah tertarik merubah masalah kami. Tapi Tuhan lebih tertarik merubah diri kami. Supaya kami menjadi umat Allah yang mengandalkan Tuhan. Dan kami percaya kemenangan demi kemenangan akan menjadi bagian kami. Berkati kami semuanya. Terpuji namamu kekal selama-lamanya. Kekasih-kasih Kristus, sebelum kita berpisah, terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dan kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.